mereka pakai T, pakai P 9. Nah di sini kosong, tiba-tiba diisi. Diisinya tanggal 1 bulan 2 dari letter C 1473. Nah kemudian di sini legalisir. Ini asli dari Desa Sodong. Ini fotokopinya. Nah di sini dia pindahkan di sini. Waktu setelah kami insaga kemarin dengan rekan kami di sini. Pak Joko selaku kuasa hukum dari ahli waris melihat letter C dan ahli waris On Kim San. Ya, On Kim San. Jadi melihat letter C dan bukti letter C yang dikeluarkan oleh pihak Desa Sodong, menurut Pak Joko gimana? Ya, terima kasih Bang Yandri. Menurut kami ada dugaan palsu. Ada dugaan palsu, kenapa? Dugaan palsu tersebut setelah kami mendapatkan yang sebelumnya memang dicari-cari oleh ahli waris, kemudian nyelip di tumpukan berkas lainnya, bahwa yang kami buktikan pada tanggal 8 Desember 2020 itu fotokopi, tapi letter C yang aslinya ada, kita temukan. Ini contoh kenapa dinyatakan palsu. Letter C yang berada di sebagai bukti para penggugat dulu begini, ini fotokopi kita, ini T67. Mereka pakai T, pakai P 9. Nah di sini kosong, tiba-tiba diisi. Diisinya tanggal 1 bulan 2 dari letter C 1473. Nah kemudian di sini legalisir. Ini asli dari Desa Sodong. Ini fotokopinya. Nah di sini dia pindahkan di sini. Waktu setelah kami insaga kemarin dengan rekan kami, di sini pindahnya. Ditandatangani lagi. Nah kami ini fotokopi, ini asli. Ini asli legalisir. Nah ini ada stempel ini asli. Ini tanda tangan asli. Ini tanda tangan asli. Nah kemudian letter C ini pun diduga palsu. Letter C ini diduga palsu. Kenapa diduga palsu? Harusnya pihak desa kalau ini menjadi legalisir harusnya fotokopi semua. Seperti ini fotokopi baru dilegalisir. Sebagaimana kalau kita punya ijazah, itu yang dilegalisir adalah fotokopinya, bukan aslinya. Ingat, yang dilegalisir itu bukan aslinya, adalah fotokopinya. Nah seperti ini. Tapi di sini tulisan ini, tulisan Jowinio 1729, Desa Sodong, nomor persil, kelas, sampai ini semua asli. Padahal ini harusnya difotokopi baru dilegalisir oleh pihak kelurahan atau pihak Desa Sodong yang ditandatangani oleh Lurah Doni Bambang Priangga SE. Nah kalau seandainya ini katakanlah asli, berarti ini ada belangko kosong. Mereka punya belangko kosong. Jelas nih mereka punya belangko kosong. Ini yang berbahaya. Kalau desa seperti ini berbahaya. Harusnya mereka ini kalau melegalisir adalah semua fotokopinya baru dilegalisir. Tapi ini tidak. Aslinya yang dilegalisir, berarti ini dugaan kuat. Dugaan kuat ini ada belangko kosong. Nah ini asli. Ini asli nih. Tulisan ini asli. Artinya asli yang dimaksud tulisan pakai tangan. Harus ini berfotokopi. Nah contoh ini di fotokopi. Ini asli. Nah ini kita lihat di sini. Nah tuh, ini jelas kelihatan terang tuh. Kelihatan terang. Ini timbul. Ini asli. Nah kalau ini yang fotokopi, ini nggak timbul, sama sekali tidak timbul. Kenapa? Karena ini fotokopi. Nah ini asli, tapi aslinya ini bodong. Diduga kuat ini palsu. Dan diisi pakai belangko kosong. Itu mungkin Bang Yandri yang mungkin merugikan. Bukan saja kami yang dirugikan, mungkin masyarakat, para pencari keadilan dirugikan. Karena kalau ini terus terjadi, mungkin akan terus berulang-ulang. Yang berada di manapun akan berulang-ulang. Karena pihak kelurahan tidak berhak untuk mencatat, mencoret ini, kecuali ada izin atau ada kesepahaman dengan pihak PBB. Itu pun sebelum tahun 93. Tapi sekarang tidak bisa lagi mereka ini mencoret-coret ini, tidak bisa. Ingat, ini dokumen negara, ya, akte otentik. Memang ini adalah milik rakyat, tapi dokumen negara. Artinya tidak boleh mereka itu sembarangan mengisi. Nah ini jelas ini belangko kosong. Ini pakai belangko kosong karena tulisan-tulisan ini semuanya asli. Ini asli, Yauni asli, 1729 asli, Desa Sodong asli, Persil 40 asli, kelas 2 asli, hektar 0
luas 4.750 R1 ini asli semua. Nah ini asli semua. Harusnya tidak asli, yang ini tidak asli. Ini harus fotokopi, baru dilegalisir. Sebagaimana yang tadi saya bilang, kalau ijazah itu yang difotokopi adalah yang dilegalisir itu fotokopi, bukan aslinya. Itu saja mungkin Bang Yandri dari saya. Berarti diduga pihak Desa Sodong menyimpan belangko kosong ya? Ya diduga, jelas. Diduga menyimpan belangko kosong. Harusnya ini fotokopi. Ini harus fotokopi. Ini fotokopi, bukan kemudian ini asli dilegalisir. Ini yang sangat katakanlah ada dugaan kuat dugaan kuat yang membubuhkan, menempatkan keterangan palsu, dan ada yang menggunakan ini. Siapa yang menggunakan ini? Yaitu para penggugat untuk dijadikan sebagai bahan sebagai dasar kepemilikan mereka. Di sini Pak Joko menduga berarti ada oknum mafia tanah ya di tingkat desa ya. Kalau bilang seperti itu, setelah mungkin nanti diselidiki pasti akan ketahuan siapa. Karena begini, kita kan mengadukan orang-orang yang nanti siapa yang bermain di sini. Apakah nanti yang bermain ini para penggugat dengan pengacaranya, ya kan? Atau langsung oknum ya? Pasti nanti ketahuan. Siapa yang bermain nanti ketahuan. Karena di sini jelas banget gitu. Karena ini kita punya aslinya. Ini dasar ini adalah pernah yang diminta oleh ahli waris. Sebenarnya ahli waris tidak minta ini sebelumnya. Ahli waris cuma hanya bikin karena punya PBB membayar dari tahun 95 sampai tahun 2000, kemudian punya kwitansi jual beli yang diakui oleh ahli waris Tengsut, yaitu saudara Kim Hu, dan ada pernyataannya tanggal 5 November 2020. 2020. Mereka ini sudah jelas bahwa mereka ini On Kim San, keluarganya itu istrinya Liana, Tini Fitria, David Yulianto, Ongki Wijaya, itu adalah ahli waris On Kim San yang memang diwariskan tanahnya itu luasnya 8.440 meter persegi berdasarkan yang dia miliki itu kwitansi. Karena batas-batas kwitansi itu jelas. Ya seperti sekarang itu. Berarti diduga bahwa letter C itu sebenarnya nggak ada di Desa Sodong ya Pak ya? Ya. Karena selama ini tidak pernah menunjukkan aslinya. Ya, karena dia selalu bilang begini di dalam gugatannya, tahun 1976 dia belinya. Tapi kenapa di situ tiba-tiba muncul tanggal 3 Maret di persidangan 3 Maret 2021 di situ muncul, yaitu sudah ada pengalihan tanggal 1 bulan 2 tahun 84, yaitu dari 1473. 1473 itu atas nama Tengsut. Nah, padahal sebelumnya tidak pernah ada, boleh kita ada buktinya semua. Jadi intinya di sini ada dugaan kuat ini bermain. Pihak-pihak yang seperti yang mungkin orang Desa Sodong sendiri, pihak Desa Sodong dan para penggugat ini bermain. Jadi harapan Bapak sebagai kuasa hukum dengan terbentuknya Satgas Mafia Tanah, apa yang Bapak harap? Oh ya, jelas. Setelah Presiden Jokowi menginstruksikan ada Satgas Mafia Tanah, kita berharap kepada para penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kapolri, Kapolda Banten maupun Kapolda Metro Jaya, Kapolres Tangerang maupun Kapolres Kabupaten dan beserta jajarannya, dan juga para pihak ya ASN ya, semua harus mendukung Satgas Mafia Tanah. Saya berharap ini dibongkar karena mungkin saja bukan ini saja, mungkin banyak yang dimainkan oleh mereka para oknum. Kita tidak menuduh satu orang, tapi yang jelas ini begitu mudahnya sehingga hal-hal seperti ini banyak merugikan pihak-pihak yang memang mencari keadilan. Walaupun bagaimana kwitansi adalah menjadi dasar hukum mereka jual, mereka beli. Itu sudah jelas dan diakui oleh pihak ahli waris. Nah, tanahnya pun jelas ada, kita duduki sampai sekarang dan bayar pajak sampai sekarang dari tahun 94, dan kita punya bukti semua. Artinya On Kim San adalah wajib pajak yang harus dihargai, dan ahli warisnya pun sekarang meneruskannya. Itu saja mungkin Bang Yandri dari saya.